Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari min alamatil i'timad, di antara tanda sikap mengandalkan atau berpegangan alal amal kepada amal, nuqsanur rajai, ialah berkurangnya harapan inda wujudi zalal, tatkala terjadi kekhilafan atau kesalahan atau kepleset. Jadi ini hikmah yang pertama dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi mengapa kok kita itu dikasih hikmah seperti ini? Kalau orang itu ingin meningkatkan dirinya pada level kemusliman yang lebih tinggi, maka dia tidak boleh mengandalkan amalnya. Mengapa kalau orang itu mengandalkan amal tidak boleh? Karena ada satu kisah dan banyak ayat Al-Quran yang mengungkapkan bahwa orang-orang yang mengandalkan amalnya akhirnya terjebak pada kesalahan. Bahkan disebut di beberapa hadis mereka itu akan masuk neraka. Bahkan ada yang berpendapat bahwa masuknya ke neraka itu tidak hanya sekedar masuk tetapi dilanggengkan. Contohnya Qarun di dalam Quran surat Al-Qasas atau surat yang ke-28 ayatnya 78. Menarik ya, 28 78. Saya sering mengingat-ingat itu kadang-kadang. 10 100 28 78 35 32. Itu enggak tahu ya, mungkin karena ya untuk mengingat saja. Nah, kisah Qarun di dalam Quran surat Al-Qasas atau surat yang ke-28 ayat 78 ini yang artinya dia Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu, karena Qarun itu kan orang kaya. Aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Dia berkata seperti itu. Artinya dia mempersepsi, menilai bahwa hasil kekayaannya itu adalah karena ilmunya. Nah, dia terjebak pada bahwasannya ilmunya dia gunakan untuk mencari ilmu itu kan dia berpikir keras, berusaha keras. Lupa bahwasannya itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kok lupa bagaimana? Iya, Qarun di dalam tafsir Jalalain disebutkan dia adalah sebelum menjadi kaya adalah orang yang paling ulung, disebut di sini di tafsir Jalalain. Orang yang paling pandai di kalangan Bani Israel mengenai kitab Taurat sesudah Nabi Musa dan sesudah Nabi Harun. Orang ketiga paling pintar. Nyatanya dia nggak kaya toh. Tetapi sudah dia kaya, dia mengingat bahwa kayanya adalah karena kepandaiannya. Sebetulnya begini saudara-saudari, ada sesuatu benang merah yang sangat tajam kelihatan kalau orang memperhatikan. Orang itu kan diwajibkan untuk mencari ilmu. Saat sesudah mencari ilmu, orang itu tidak boleh sombong. Ujiannya orang punya ilmu itu diantaranya adalah sombong. Karena sesungguhnya ilmu yang dia cari itu adalah untuk menghindarkan dirinya termasuk dari kesombongan. Semakin seseorang itu berilmu, kalau ilmunya benar, maka dia akan menjadi orang yang tawadhu. Itu pasti. Sehingga ada istilah kalau kalimat pepatah yang mengatakan bahwa semakin berisi bulir-bulir padi itu maka dia akan semakin menunduk. Semakin orang itu pandai, dia akan semakin menunduk. Nunduknya bukan dibuat-buat, karena orang pandai itu pasti merasa dia akan lebih banyak keterbatasannya. Itu pasti, tapi bukan dibuat-buat. Itu merasa.
Nah, Korun tadi itu merasa bahwa dirinya itu diberi ilmu, lalu dengan ilmu itu dia berbisnis dan bisnisnya lancar. Padahal dia juga lupa. Pada waktu dia miskin itu dia meminta kepada Nabi Musa untuk mendoakan agar dia berhasil dalam bisnisnya. Dia lupa dua. Satu, waktu dia punya ilmu dia gak kaya, itu sudah pak pinter. Yang kedua, dia minta didoakan Nabi Musa agar kaya, akhirnya menjadi kaya. Setelah kaya, masa lalunya itu dia lupa semuanya. Nah, saudara-saudari, orang-orang yang mengandalkan ilmunya, termasuk mengandalkan amalnya, itu mudah terperosok pada kesombongan. Saat orang itu sombong, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Muslim, la yudkhilu ahadam minkum amaluhul jannah. Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga. Cepat sekali ya. Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga. Wala yujiruhu minan nar, dan menyelamatkannya dari neraka. Wala ana illa birahmatin minallah, tidak juga denganku kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya hikmah al-hikam yang pertama itu jangan mengandalkan amal. Kalau dilanjutkan ya penjelasannya, karena mengandalkan amal itu bisa menyebabkan sombong. Sombong itu menyebabkan binasa atau tidak selamat. Padahal cari ilmu, beramal itu tujuannya adalah diantaranya untuk selamat di akhirat. Lalu kemudian Syekh Ibnu Athaillah menjelaskan bahwa tanda dari orang mengandalkan amal itu adalah saat terjadi kekhilafan, kesalahan, atau dia terpeleset dalam kehidupannya, dia berkurang rasa harapnya kepada Allah. Kalau orang itu ini ya, melakukan kesalahan, itu jalannya kan jelas sekali kok di dalam Islam itu. Sejelas-jelasnya jalan itu menurut saya kalau salah di dalam Islam itu jalannya adalah bertobat, minta ampun. Kalau seseorang itu merasa bahwasannya dia salah, lalu kemudian dia merasa berkurang harapannya kepada Allah, maka dia tidak memohon ampun. Saat dia tidak mohon ampun kepada Allah, dia sudah salah dalam mengenal Allah. Karena Allah itu Maha Pengampun. Saat seseorang itu salah dalam mengenal Allah, maka bisa jadi dia itu akan salah dalam beribadah. Bahkan di dalam salah satu syarah yang saya bagi PDF-nya ke Anda, di situ disebutkan, ini agak riskan, harus dipahami baik-baik. Bahkan kalau kesalahan itu berupa zina maupun mencuri, maka jangan berkurang harapan kepada Allah. Karena jelas Allah itu Maha Pengampun. Dosa yang tidak diampuni cuma dosa syirik, tidak diampuni, yang lain diampuni. Nah, kemudian jangan salah paham juga, wah Pak, kalau begitu enak dong, kita bisa melanggar. Tidak seperti itu. Di hikmah al-hikam nomor 1 itu disebut dengan jelas kepleset, lalai, salah, bukan sengaja. Bahkan kalau sengaja yang terjadi itu adalah berarti menantang pada aturan atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Oke. Amal, kita kembali kepada pembahasan hikmah tadi. Hikmah yang pertama. Amal itu ada dua jenis, paling tidak bisa dikatakan seperti itu. Yang pertama, amal anggota badan.
Yang kedua, amal batin. Amal anggota badan seperti haji. Sholat gerakannya, bukan khusyuk. Khusyuknya itu amalan batin. Dan salah seorang ulama besar, Syekh Ibnu Abbad Ar-Rundi, yang juga mensyarah kitab Al-Hikam, beliau mengatakan seperti itu. Amal batin itu lebih baik daripada amal zahir. Walaupun amal batin itu sebesar biji dzarrah, kecil sekali, itu tetap lebih baik dari amal zahir walaupun amal itu segede gunung. Anda bayangkan, kecil sekali dibandingkan gunung. Tetapi kalau amal batin itu tetap lebih baik daripada amal zahir. Kita kan sudah maklum dan mafhum sekali kalau orang sedekah, ini kan ada harta, lahirlah disedekahkan. Tapi kalau tidak ikhlas kan nggak diterima. Bahkan orang merasa rendah diri karena merasa dia punya salah, itu masih lebih baik pada orang berilmu yang sombong, orang yang beramal banyak tetapi tidak ikhlas. Karena kalau tidak ikhlas kan tidak ada apa-apanya. Oke. Dari sisi yang lain, untuk memperkuat apakah memang benar bahwasanya kita itu tidak boleh mengandalkan amal. Kita bisa memahaminya dari sisi sebuah kalimat yang mulia yang diajarkan oleh Rasulullah, sebagaimana dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Ini ada sahabat itu diberi pertanyaan oleh Rasulullah. Rasulullah bersabda, wahai Abdullah bin Qais, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Apakah engkau mau aku tunjukkan suatu simpanan di antara simpanan-simpanan yang ada di surga? Qultu ini Abdullah bin Qais menjawab, bala ya Rasulullah, ya Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah memberikan nasihatnya, la haula wala quwwata illa billah, yang artinya tidak ada daya upaya untuk menghindar dari maksiat dan tidak ada kekuatan untuk menjalankan ketaatan illa billah, kecuali atas pertolongan Allah. Ini bisa dipahami dari pendapatnya Imam Nawawi. Imam Nawawi itu memaknainya seperti itu. Kalimat hauqala wala quwwata illa billah adalah kalimat kepatuhan dan kepasrahan diri kepada Allah. Dan sungguh seorang hamba tidak memiliki urusannya sedikit pun. Ia tidak memiliki daya untuk menolak keburukan dan tidak memiliki kekuatan untuk menarik kebaikan kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu pendapatnya Imam Nawawi. Jadi kalau ini kita hikmati bahwasanya la haula wala quwata illa billah, ibadah saja tidak bisa terwujud kecuali atas kehendak Allah. Kok bisa diandalkan? Kan begitu kan hubungannya dengan hikmah yang pertama. Artinya kita tidak boleh mengandalkan Allah. Ibaratnya seperti orang pinjam motor bagus lalu disombongkan ke depan orang yang meminjamkannya. Mengandalkan amal itu kan, amal diandalkan agar selamat itu kan kepada Allah. Ya Allah, ini loh amal saya kan begitu. Padahal seperti motor tadi, oh dia itu dipinjami motor bagus lalu disombongkan pada yang meminjami. Itu kan kalau bahasa Jawanya itu kumprung. Kumprung itu bodoh banget. Orang nggak bener banget lah kayak gitu.
itu juga ilmu yang kita peroleh, amal yang kita peroleh, bukankah itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, masa itu pemberian anugerah kok kemudian disombongkan, bahkan ditransaksikan dengan Allah. Ya Allah, karena saya sudah beramal banyak, rukun Islam sudah semuanya, bahkan sunnah juga saya jalankan, maka ya Allah, saya harus bahagia di dunia. Walaupun Allah menjanjikan orang yang turut atau taat kepada Allah pasti akan bahagia dunia akhirat. Tetapi kita tidak boleh mentransaksikan itu. Mentransaksikan. Bukan tidak boleh ya. Nah, maksudnya kalau kita mentransaksikan itu adab akhlaknya itu nggak ada. Seperti tadi dipinjemi motor lalu disombongkan pada orang yang minjeminya. Lalu ada lagi enggak? Ada, ini juga pendapatnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa makna kalimat la haula wala quwwata illa billah atau hauqalah adalah tidak ada yang memiliki daya untuk bisa menghindar dari maksiat kecuali dengan adanya penjagaan dari Allah. Dan tidak ada yang memiliki kekuatan untuk melakukan ketaatan kecuali mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah sudah kuat. Haula wala quwata illa billah. Ada pendapatnya Imam Nawawi, ada pendapatnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Oke. Kita kembali pada hikmah tadi ya. Apakah memang betul bahwasannya kita itu tidak boleh mengandalkan amal? Tadi sudah dijelaskan dengan kisah Korun, lalu dijelaskan dengan la haula wala quwata illa billah. Ini penjelasan yang lain itu bisa dilihat dari sisi adab atau akhlak. Tadi saya singgung sedikit sebetulnya. Nah, adab itu adalah salah satu uswatun hasanah yang harus dicontoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Di hadis yang lain, sholihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia atau akhlak yang sholih. Nah, kalau tujuan Rasulullah diutus saja untuk menyempurnakan akhlak, contoh tadi, itu berakhlak enggak? Dipinjemi motor, disombongkan di depan orang yang meminjam. Itu berakhlak enggak? Jauh dari akhlak. Oleh karenanya, ya kita memaknai amal, memaknai ilmu itu juga harus dengan akhlak, dengan kehalusan perasaan kita, kehalusan jiwa kita. Ini patut enggak sih? Pertimbangannya kalau fikih pertimbangannya adalah sah atau tidak. Tapi kalau akhlak pertimbangannya itu adalah ini patut enggak dengan hati dan rasa kita. Itu diantaranya untuk kembali kita itu memahami bahwa memang betul-betul mengandalkan amal itu enggak pasrah. Mentransaksikan amal itu masih lumayan, tapi ada yang lebih tinggi, itu adalah akhlak. Itu sebagai tujuan utama dari diutusnya Rasulullah SAW. Bahkan kalau kita pahami makna Islam yang aslama itu, makna Islam kalau dilihat secara etimologis itu berasal dari kata salima yang artinya selamat. Dari kata ini bisa terbentuk kata yang lain aslama yang artinya menyerahkan diri atau tunduk dan patuh. Coba orang kalau transaksi itu tunduk atau patuh? Dia kalau orang masih transaksi itu biasanya masih punya daya tawar. Ya kan? Transaksi kok ya punya daya tawar. Saat orang punya daya tawar itu belum tunduk dan patuh. Kepatuhannya berdasarkan daya tawar. Nah,
oleh karenanya dengan pengertian secara etimologis ini yang namanya muslim itu adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan mematuhi ajaran serta menjauhi larangannya yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran, hadis maupun inti Al-Quran dan hadis yang terformula menjadi ijma, qiyas dan seterusnya. Yang ada qawaidul fiqhiyah dan seterusnya. Ya kalau dipahami sebetulnya cukup enggak Al-Quran? Cukup. Kalau otaknya pinter, moncer-cer gitu. Tetapi kalau enggak cukup ya kita harus memahami hadis, kita harus memahami ijma, qiyas dan pendapat para ulama. Bahkan kalau dikembalikan lebih dahsyat lagi, bukan kembali kepada Al-Quran dan hadis, kembali ke Al-Quran saja. Ada yang lebih hebat lagi. Tidak usah kembali ke Al-Quran dan hadis. Kembali kepada Allah. Kalau bisa mendengarkan wahyu dari Allah. Tapi nyatanya kita kan manusia yang bukan nabi, bukan rasul. Kita tidak mampu. Tidak layak untuk mendapatkan wahyu. Maka diberilah kita itu Al-Quran melalui Rasulullah. Saudara-saudari, jadi begini. Wahyu Allah itu bukan perkara yang ringan. Tapi wahyu Allah Al-Quran itu adalah wahyu yang sangat berat. Yang gunung, lautan itu tidak menerima karena merasa tidak sanggup. Amanah berupa Al-Quran. Manusia sanggup. Manusia yang mampu menerima itu adalah Rasulullah. Setelah disaring ibaratnya begitu oleh Rasulullah, kemudian menetes kepada. Kalau kita diberi seperti Al-Quran, seperti Rasulullah, kita mungkin bisa sakit-sakitan terus. Rasulullah itu untuk dipersiapkan menerima wahyu, kan dibelah dadanya, dibersihkan hatinya. Itu bisa kiasan. Para ulama berpendapat itu betul-betul dibelah. Ya kan? Tapi membersihkan hatinya itu kan dibersihkan di baskom. Itu kan? Baskomnya terbuat dari emas. Riwayatnya begitu. Oke, kita itu membersihkan hati itu apa yang kita bersihkan? Ya kotoran-kotoran hati itu. Itu maknanya. Nah, Rasulullah itu orang yang nomor satu di seluruh jagat ini. Mulai dari awal sampai akhir. Beliau yang kuat untuk menerima Al-Quran. Karena kotoran-kotoran jiwanya itu sudah bersih. Nah, sementara kita yang tentu kalau dihitung dari Rasulullah orang nomor satu, kita orang nomor berapa kira-kira? Kita nomor berapa? Entah kita nomor orang berapa. Ya, maka tetesan-tetesan dari wahyu Allah Al-Quran itu sudah bagus sekali sampai kepada kita. Itu luar biasa. Nyatanya orang itu kalau paham Al-Quran dan kemudian mengamalkannya itu bahagianya itu sudah bisa mengatasi kesusahan dunia dan akhirat. Jadi kalau orang itu paham satu tetes, dua tetes ayat Al-Quran, lalu kemudian diamalkan, itu bisa membahagiakan dirinya sampai dunia akhirat. Nah, Rasulullah itu lautannya kan begitu. Oke, di dalam Quran surat yang lain, ini di surat An-Najm. An-Najm itu surat yang ke-53 ayatnya 32. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqo. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci, dialah yang paling mengetahui tentang siapa orang yang bertakwa. Orang mengandalkan amal itu mungkin hanya sejengkal lagi dia akan mendaku dirinya suci. Nah, apa yang terjadi di dunia saat ini? Kalau Anda
cermati, itu kan banyak sudah orang yang merasa suci. Repot kalau cerita itu nanti menyinggung orang lainnya. Intinya begitu ya. Jangan kita sampai merasa suci. Gitu. Jangan sampai kita itu terjebak merasa suci. Oke, saudara-saudari, ini sudah jam 8. Saya pikir cukup, tidak banyak-banyak. Insya Allah minggu depan kita langsung membahas yang hikmah kedua. Kalau kita baca kitabnya kata per kata, kalimat per kalimat, sebagaimana kalau di pesantren-pesantren itu, ya pengalaman saya yang nggak habis-habis. Program kita kan program singkat ya. Walaupun singkatnya itu saja sudah 2 bulan lebih. Ya nanti coba, walaupun nggak selesai nggak apa-apa, tapi saya upayakan hikmah ini saya sampaikan banyak yang akan kita diskusikan, kita peroleh bersama-sama. Untuk hari ini cukup, nanti kita bisa diskusi. Kita akhiri dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaufi'uka ma 'allamtani faradudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsini ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.